Di setiap kisah para nabi, selalu tersimpan pelajaran yang bisa menyentuh hati. Terdapat bukti yang menunjukkan betapa kuasa Allah benar-benar tidak ada batasnya. Ini adalah kisah tentang tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dulu tongkat itu hanyalah sebatang kayu biasa, teman setia saat beliau menggembala. Namun ketika Allah menghendaki, tongkat sederhana itu berubah jadi mukjizat yang menakjubkan. Tongkat yang dulu hanya menjadi penopang kala lelah menggembala, kini menjadi saksi dari kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Perjalanan mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam bermula saat beliau menerima wahyu di lembah Tua, di kaki gunung Tursina. Dikisahkan dalam Quran surah Toha dari ayat 17 hingga 21. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bersandar padanya, dan aku pukul daun-daun untuk kambingku, dan bagiku ada lagi manfaat lain padanya." Kemudian Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Maka ketika Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ia menjadi ular besar yang bergerak cepat, membuat Musa mundur ketakutan. Lalu Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Mukjizat ini bukan hanya sebagai tanda kebesaran Allah, tapi juga menjadi senjata dakwah ketika Musa diperintah mendatangi Fir'aun. Fir'aun yang sombong menantang Musa dengan menyuruh para penyihir terbaiknya untuk beradu kekuatan. Ketika para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, seolah-olah semuanya menjadi ular karena sihir mereka. Namun Musa tidak gentar. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, "Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu itu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat." Sungguh, apa yang mereka buat hanyalah tipu daya seorang penyihir, dan penyihir itu tidak akan menang, dari mana saja ia datang. Dengan penuh keyakinan kepada Tuhannya, Musa melemparkan tongkatnya di hadapan ribuan pasang mata. Seketika itu juga, tongkat tersebut berubah menjadi ular raksasa yang bergerak dengan dahsyat, menjalar cepat ke arah tali-tali dan tongkat para penyihir yang sebelumnya tampak seperti ular karena sihir mereka. Ular besar itu melahap semua ilusi yang mereka ciptakan, menghancurkan kebohongan dengan kebenaran yang nyata. Sihir mereka lenyap seketika, dan para penyihir menyadari bahwa ini bukan sihir biasa. Ini adalah mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tanpa ragu, mereka pun tersungkur bersujud di hadapan Musa. Kemudian mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Tongkat Nabi Musa kembali menunjukkan mukjizat besar ketika beliau memimpin Bani Israel melarikan diri dari kekejaman Fir'aun. Ketika mereka terjebak di tepi Laut Merah dan pasukan Fir'aun semakin mendekat, maka kaum Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Namun Musa dengan yakin menjawab, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Allah berfirman, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke permukaan laut. Seketika air laut pun terbelah, meninggi di kanan kiri laksana dua gunung yang kokoh, dan di tengahnya terbentang jalan. Kemudian Bani Israel bergegas menapakinya. Pasir yang tadinya tersembunyi kini menjadi jembatan keselamatan. Derap kereta Fir'aun menggema. Kesombongannya mendorong ia menerjang celah yang sama, yakin bisa meraih mangsa. Namun begitu Musa dan kaumnya tiba di tepi seberang, Allah menutup kembali lautan itu. Air pun runtuh dahsyat, menelan Fir'aun beserta seluruh pasukannya. Disinilah firman Allah menyatu dengan peristiwa tersebut. "Maka kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas dan gersang, Bani Israel diliputi rasa haus dan mulai mengeluh kepada Nabi Musa. Mereka tidak menemukan sumber air,
sementara tubuh mereka lemah karena teriknya matahari dan medan yang berat. Maka Musa pun memohon kepada Allah. Lalu datanglah perintah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dengan penuh keyakinan, Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Seketika, dari batu yang keras itu memancar 12 mata air, masing-masing untuk satu suku dari Bani Israel. Setiap kelompok pun tahu persis di mana tempat minumnya, tanpa perlu berebut atau berselisih. Air itu bukan hanya menghapus dahaga mereka, tapi juga menjadi tanda bahwa rezeki dan pertolongan Allah datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari benda yang tak bernyawa. Maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Sahabat beriman, kisah Nabi Musa alaihi salam dan tongkatnya adalah gambaran nyata bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya melalui sesuatu yang tampak sederhana. Tongkat Musa hanyalah sebatang kayu biasa, tetapi ketika Allah berkehendak, ia berubah menjadi ular besar, membelah lautan, bahkan memancarkan air dari batu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bisa terjadi jika Allah sudah berkehendak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertolongannya bisa datang di saat yang paling genting, seperti saat Musa terjepit antara laut dan tentara Fir'aun. Keteguhan imannya membuatnya berkata, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kita juga melihat bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Ketika Bani Israel kehausan di tengah padang pasir, Allah memerintahkan Musa memukul batu, dan memancarlah 12 mata air. Ini mengajarkan bahwa jika kita bertawakal dan bersyukur, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita, meski dari tempat yang tak disangka. Sementara itu, kesombongan Fir'aun menjadi pelajaran berharga bahwa siapapun yang menolak kebenaran dengan angkuh, meski telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara langsung, pada akhirnya akan binasa. Kisah ini mengingatkan kita untuk terus percaya kepada Allah, patuh pada perintahnya, dan tidak meremehkan kekuatan dari sesuatu yang tampak kecil. Karena dalam genggaman Allah, segala yang kecil bisa menjadi jalan keselamatan dan kemenangan.